Halo guys, kembali lagi dengan saya. Saya sih nggak nyangka ya, kemarin itu ternyata setelah video saya yang pertama yang saya menjelaskan bagaimana kenapa franchise itu menjadi penting untuk kita sebagai suatu alternatif kita untuk memulai sebuah usaha. Itu ternyata banyak yang memberi masukan, komentar, kemudian teman-teman saya juga banyak ternyata mereka bilang, "Wah, saya sangat antusias sekali dengan video itu karena itu mencerahkan, memberikan inspirasi." Dan akhirnya saya juga sangat-sangat antusias juga untuk membuat video-video selanjutnya gitu. Jadi setelah kemarin kita bahas mengenai kenapa sih franchise itu menjadi salah satu alternatif atau menjadi salah satu option ketika kita mau memilih bisnis while we are working. Jadi sementara kita bekerja gitu. Kenapa? Ya mungkin kalian bisa cek di YouTube saya yang sebelumnya atau channel saya sebelumnya. Nah sekarang ini kita udah sama-sama sependapat bahwa franchise itu adalah salah satu yang bisa mendongkrak teman-teman untuk mempunyai usaha mempunyai income sampingan. Sekarang saya ingin bahas sih yang pertama, apa tips-tips dalam hal memilih franchise. Mungkin kan ada teman-teman sudah berharap gitu ya, misalkan udah 10 tahun bekerja, 20 tahun bekerja bahkan, atau yang udah mau mendekati pensiun, udah kerja udah mulai khawatir nih, waduh ini bentar lagi gua pensiun, terus belum ada persiapan apa-apa. Kita tahu bersama, kayak seperti saya juga kan, saya kerja di kantor saya, kalau kita pensiun kan udah itu kita tahu kan gajinya juga nggak seberapa gitu, nggak seperti ketika kita aktif karena kita dibayar berdasarkan ketika kita kerja. Apalagi kalau misalkan teman-teman juga di sini misalkan ada yang punya profesi yang ibaratnya kita harus bekerja melekat di diri kita. Kalau kita nggak bekerja ya otomatis kita nggak dapat income. Nah makanya kita perlu memikirkan stream income, jadi pendapatan lainnya. Nah bagaimana sih tips-tips kita untuk memilih franchise? Bagi saya yang pertama adalah kita harus memulai dulu dari persoalan, problem. Kadang-kadang orang berpikir bahwa oh ya gue mau bisnis apa ya yang bagus, bisnis apa ya yang keren, bisnis apa yang pasti menguntungkan. Nah itu menurut saya sih orangnya kalau mau melakukan bisnis dan masih bertanya seperti itu sangat-sangat benar-benar yang sangat-sangat tidak melihat riset, tidak lihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi ketika kita mau memilih bisnis, pertama kita we start from the problem. Jadi kita lihat dulu masalahnya itu apa. Nah sehingga ketika terjadi sebuah masalah kita memberikan solusi. Solusi itu yang kita jual gitu. Dan ketika kita menjual kan otomatis kita nggak mungkin dong kita menjual secara sembarang-sembarang gitu, tidak tahu apa sistemnya, bagaimana, cara marketingnya, cara promotionnya. Nah that's why we need franchise gitu. Nah pertama tips dari saya yang pertama ya kita harus start with the problem. Find the problem, then provide the solution. Sama kayak kita nyusun skripsi atau tesis atau disertasi ya. Pertama kan kalau dosen-dosen kita ngomongnya coba find the problem gitu ya. Memang benar kita harus menemukan dulu masalahnya. Kemudian after that we provide solution gitu. Jadi yang pertama adalah menemukan masalah. Apa yang menjadi masalah di kotamu? Apa yang menjadi masalah di negaramu? Apa yang menjadi masalah di desamu? Misalkan di salah satu kotamu itu tidak punya warung kopi yang representatif, atau masalahnya distributor nggak ada, pupuk mungkin mahal, atau ya whatever lah, you name it lah, apa ya menjadi masalah. Jadi kita harus temukan dulu masalahnya. Kita temukan masalah, kemudian kita memberikan solusi. Nah itu yang pertama ya guys. Nah yang kedua, ada baiknya kita itu sesuaikan dengan passion kita. Sehingga apa? Ketika kita membeli franchise, kita sesuaikan dengan passion kita. Kita itu tidak merasa seperti kita sedang bekerja, tapi kita sedang melakukan hobi kita. Kita sedang melakukan apa yang kita sukai. Karena kenapa? Kita melakukan itu dengan passion kita, sesuai dengan passion kita. Misalkan ada di antara kita, wah saya suka percantik diri, ya mungkin bisa melirik ini kecantikan. Atau saya suka fashion, ya mungkin bisa melirik Jerman, atau yang lagi trending sekarang mungkin sepatu atau apalah gitu ya yang bisa kita elaborasi ya. Jadi yang kedua menurut saya memilih franchise itu ya kita harus sesuaikan dengan passion kita, sesuaikan dengan apa keinginan kita, apa yang kita sukai gitu. Nah yang ketiga, ketika kita memilih sebuah bisnis, otomatis karena kita memilih franchise ya, otomatis kenapa sih kita harus membayar mahal? Kenapa kita nggak bangun bisnis itu sendiri begitu? Kenapa kita nggak bangun bisnis itu sendiri? Kenapa sih kita harus mengeluarkan uang lebih? Nah kenapa kita melakukan itu? Karena kita membeli, pertama adalah brand. Kita memberi nama. Brand ini mengandung sebuah reputasi. Reputasi ini kita nggak bisa membangun itu dalam satu malam. Kita nggak bisa membangun itu dalam 1 bulan, 2 bulan. Bahkan harus sebuah brand yang baik itu ya bertahun-tahun. Kenapa kita bayar mahal? Karena brand itu mahal. Seperti gini lah, kita misalkan kayak pagi ini kan, gua habis ngopi. Misalkan isi kopinya sama. Yang satu ada mereknya gitu, yang satu enggak. Meskipun isi kopinya sama, tapi ketika gua memegang brand itu, pride gua menambah.
bertambah. Ketika meminum kopi dari brand tersebut, misalkan dia memiliki brand yang baik gitu ya, secara brand image, secara brand kapasitinya bagus, ya otomatis itu mengandung sebuah pride gitu, dan itu mahal. Bisa saja kalau kita hitung-hitung kopi itu berapa sih? Ya 10.000, tapi mereka bisa menjual itu dengan harga 60.000, 50.000. Karena apa? Karena kita tidak hanya membeli kopinya, tapi kita membeli lebih dari itu adalah brand. Menurut saya kalau franchise itu ya kita harus melihat yang memiliki brand yang bagus, memiliki brand equity yang bagus. Ya nggak apa-apa mahal, tapi kan kita tidak memulai dari nol seperti yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu itu, ya bisa diulang lagi di video saya sebelumnya. Jadi yang berikut adalah memiliki brand yang bagus. Yang keempat itu apa? Itu memiliki sistem yang bagus. Jadi tidak semua franchise, saya akui saya beberapa kali mengambil franchise, udah lumayan beberapa kali dan sering, tidak semua brand franchise itu memiliki sistem yang baik. Nah, ini perlu dielaborasi, perlu kalian mencari tahu bagaimana brand tersebut itu cara sistem itu bagus atau enggak. Karena gini, kebanyakan kan kita beli brand itu biasanya ada yang putus, ada yang enggak. Kalau mamanya putus kan otomatis dia cuma ngasih kita brand, nama gitu kan, kemudian kita jual sendiri, dia udah nggak ngurusin tuh mau dia laku mau enggak. Jadi istilahnya jual putus gitu, udah nggak ada maintain segala macam. Itu ada juga yang gini, dia nggak jual putus, jadi masih tetap berlanjut. Kita beli brandnya, kemudian kita beli produknya juga. Produknya ini secara terus menerus gitu, jadi secara terus menerus. Kemudian dia support mungkin dari sisi marketingnya, dia support dari sisi promotionnya, dia support dari sisi produknya. Bahkan ada beberapa brand yang dia itu sampai mikirin product and developmentnya. Nah itu menurut saya itu franchise yang bagus. Jadi dia tidak hanya memberikan kita ya udah ini gue jual ini nih, ya udah habis lu beli udah selesai urusan kita, enggak. Tapi dia memaintain kita, dia memberikan support, dia memberikan waduh ini ternyata lu sales lu udah turun nih, apa yang kita bisa bantu? Kita bantu dari sisi marketing, dari pusat, terus apa, ada product development, ada produk-produk yang baru gitu. Nah itu bisa kita menjadi sebuah pertimbangan dalam hal memilih franchise gitu ya. Jadi perlu dipikirkan juga mereka apakah membangun sebuah tim dengan baik atau tidak, karena kita perlu sebuah franchise yang punya fast response, tidak cuman feedback ke kitanya lama begitu kan, takes time. Nah itu juga salah satu pertimbangan, karena apa, mau nggak mau pasti akan berpengaruh terhadap performance kita. Jadi yang berikut ya mereka harus have a good system gitu. Jadi salah satu pertimbangannya ya mereka harus punya sistem yang bagus. Yang terakhir itu kita harus melihat potensi pasar gitu ya. Dari kita passion, percuma kita passion di bidang food and beverage katakanlah gitu. Wah karena saya suka makan, tapi ternyata di pasarnya itu tidak membutuhkan itu gitu. Atau di pasarnya itu mungkin sudah terlalu jenuh, sudah terlalu banyak yang menjual F&B. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi tidak hanya sebatas passion, oh ya saya mau membeli franchise sesuai dengan passion saya, tapi juga harus dilihat pasarnya juga. Apakah pasarnya itu sedang membutuhkan atau tidak, market size-nya gimana, kompetitornya seperti apa, kompetitor yang sejenis seperti apa, kompetitor yang tidak sejenis seperti apa ya. Jadi teman-teman harus juga menyesuaikan dengan pasar. Segala sesuatu hal itu kita harus lihat juga pasarnya seperti apa. Kalau misalkan pasarnya misalnya passion saya seperti ini, kemudian pasarnya membutuhkan ini, ya menurut saya jangan mengikuti passion. Nanti ya memang sih ada beberapa juga yang saya temui teman-teman itu bukan untuk bisnis profit oriented gitu, hanya untuk udah menjalani hobi aja, punya cafe yang besar terus itu penjualannya nggak bagus, nggak apa-apa, karena mungkin ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, mungkin hanya untuk ya having fun together, atau ya cuman untuk aktualisasi diri, ya bisa saja kayak begitu. Ya tergantung dari tujuan kita untuk membangun sebuah bisnis itu untuk apa. Tapi namanya bisnis menurut saya sih ya harus sedapat-dapatnya harus profit oriented. Nah, kenapa harus menyesuaikan dengan pasar? Karena ya kita tujuannya untuk menjual. Kita harus tahu respon pasar seperti apa, kebutuhan pasar itu seperti apa, dan kita seperti yang saya katakan tadi, kita memberikan solusi itu kita jual. Nah, teknik menjual itu ada beberapa teknik lah. Nanti kita bisa kita bahas di video-video berikutnya. Gitu aja guys dari saya. Semoga kalian segera menemukan jati diri kalian, menemukan bisnis sampingan kalian sementara kalian bekerja, dan juga semoga saya berdoa juga supaya kita sebagai seorang yang profesional karirnya juga bisa menanjak. Nanti juga saya bagi-bagi tips gitu ya, kita berdiskusi bareng gimana sih supaya karir path kita itu semakin naik gitu ya. Jadi kita merintis usaha tapi kita tidak melupakan juga karir kita, sehingga active income kita jalan, passive income kita juga jalan. Jadi akhirnya ya screen in time kita ya, income kita ya memang akhirnya bisa banyak. Robert T. Kiyosaki kan mengatakan kan kita harus membangun ternak uang. Ternak uang itu kan berbagai macam gitu kan, aliran sini aliran sana gitu. Jadi stream income-nya kita bisa dari berbagai macam sisi, sehingga kalau umpamanya satu mandek masih ada cadangan-cadangan lainnya. Gitu ya guys, itu aja dari saya. Semoga kita sukses, sampai jumpa.